Sholawat yang begini ini yang getarkan langit. Assalamualaikum. Padahal Kanjeng Nabi SAW mengatakan, dimanapun kalian berada, ucapkan salam kepadaku. Dimanapun kalian berada, bersolawatlah kepadaku. Karena tablughuni, solawat kalian itu datang sampai kepadaku. Solawatnya nyampe. Solawatnya nyampe. Ditanya sama malaikat, solawat kamu dari mana? Gitu. Ditanya malaikat, solawat dari mana? Yang jawab langsung bukunya malaikat. Jadi seperti gini ya, ini agak nggak enak tapi harus diterangkan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya di tempat peristirahatan Nabi Muhammad SAW, di situ disiapkan malaikat khusus yang diberi nama seluruh makhluknya Allah Ta'ala, baik yang sudah lahir maupun yang akan lahir. Ya, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Semua ada daftar namanya tersebut, gak ada yang luput. Gak ada yang luput. Makanya kalau ngasih nama anak, ngasih nama yang baik. Kalau ngasih nama anak, nama yang baik. Nanti di akhirat itu orang akan dipanggil dengan namanya masing-masing. Jadi nanti kalau saya dipanggil Naufal, kan ya rojok gagah itu. Naufal bin Muhammad tuh, menyenangkan. Ya, tapi kalau namanya setan kan ngeri itu ya. Itu malaikatnya rojok gemes dikit gitu ya. Agak gemes. Nama yang bagus. Karena nanti akan dipanggil. Jangan sampai nanti kita malu di hari kiamat. Dan kalau kita sholawat, itu sholawat tuh seperti gini loh. Pernah kirim pesan di WhatsApp, pernah atau? Pernah ya? Orang kalau kirim pesan di WhatsApp, kalau nomornya sudah disimpan, nomornya udah disimpan, klunting sesuai dengan lagunya masing-masing. Ada yang klunting, ada yang blong, ada yang meong, macam-macam tuh ya suara notifikasinya itu. Nah itu muncul notifikasi kalau namanya sudah disimpan, langsung akan muncul klunting itu namanya siapa, betul atau betul? Nah jenengan Anda semua itu kalau sholawat pada Nabi Muhammad SAW, itu langsung di handphonenya malaikat muncul klunting, keluar sholawatnya apa, namanya yang sholawat siapa, bapaknya namanya siapa, sholawatnya dari mana, database-nya lengkap, jam berapa sholawatnya, ya, bersama siapa sholawatnya, lengkap. Terus malaikatnya ngomong, ya Rasulullah SAW, ini ada sholawat dari fulan, anaknya fulan. Ada sholawat dari fulan, anaknya fulan. Bayangkan baru saja ini, database-nya malaikat itu kundang kunding. Masya Allah. Tapi teknologi langit yang nggak begitu loh ya. Kalau kita bayangkan tuh sibuknya ini, gak mandek karena bukan cuman kita. Seluruh jagat raya. Apalagi kita manggil-manggil. Ya Nabi salam alaika, kita panggil assalamu alaik azkal. Udah kuat. Nanti jelek ya. Kedukuran aku. Assalam, kepandean. Ya. Saya sukanya agak tinggi, yang lanjutkan biar Ali Maksum. Provokator yang baik, betul kan ya? Nah itu salamnya terus sampai ke Madinah, sampai di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dilaporkan, dari mana ini? Semanggi muncul gitu ya. Pasar Kliwon Solo. Pasar Kliwon Solo, siapa orangnya? Tek muncul semua. Nah betapa senangnya kita sholawat kok dilaporkan pada Nabi Muhammad SAW. Nabi senang, makanya kalau ada orang sholawatan begini, coba tonton, jadi penonton. Masya Allah. Jadi semuanya dilaporkan pada Nabi, kita dilaporkan penonton, kan gak enak. Penonton, nah ya dapat bagian, penonton juga dapat suguhan, tapi kan ya beda gitu ya, disebutkan namanya. Ibu-ibu, ya suara wanita itu ada yang mengatakan aurat, ada yang mengatakan bukan aurat. Tapi kalau untuk manggil Nabi ya enggak aurat. Kamu manggil Nabi kok. Manggil Nabi. Nah kalau manggilnya Mas Novel, aurat.
Kalau manggil saya, Mas Novel, galak titik ngono gak apa-apa. Kalau manggil Nabi ya, yang enak suaramu. Coba ibu-ibu cek sound ibu-ibu ya. Assalamu alaik Atqiya Assalamu alaik Zainal Anbiya Assalamu alaik Atqal Atqiya Assalamu alaik. Ceritamu di wah melempem. Bu teriak. Mau syafaat enggak? Panggil nabinya. Assalamualaikum. Aku kira suaraku kuat, bengok tenan. Lo biar Kanjeng Nabi apa namanya? Sopo kuwi gitu loh iya. Tapi bengok sing apik, nok bengak-bengok gak apik, paham? Beda loh teriakan penyanyi sama teriakan maling. Maling beda. Gak enak. Tapi kalau manggil kekasih kan lain gitu kan. Kang Mas, Kang Mas, Kang Mas. Beda. Cinta. Paham ya? Coba panggil Rasulullah yang lanang menengok sih. Sang wedok. Nadanya seberapa Bu? Coba cek. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Ajib terus. Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Anbiya. Assalamu alaikum. Wah Masya Allah. Mesti Kanjeng Nabi ya seneng. Lah kok ngene ana sing ngomong bid'ah. Udah dikeroyok mbek malaikat. Langsung dikeroyok sama malaikat yang ngomong gitu. Sopo ki ngono. Ngerusak suasana. Wong Kanjeng Nabi cek bingah-bingah, Rasulullah masih seneng-seneng kok ada yang ngomong seperti itu. Lu kebangetan. Ngerusak suasana. Lagi ibu lagi, boleh? Wong saya seneng kok denger gitu mak nyes ya Allah. Ini ibu-ibu nih cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ya Bu, lagi ya Bu ya. Waduh, kok tadi tuman ya. Ibu lagi, bapak-bapak ngikuti pelan-pelan aja, boleh? Tak, unggah no didik. Assalamu alaikum. Wah, tabak dulu. Salah. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Atqal Atqiya. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Atqal Atqiya. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Masya Allah, langit geger. Asli langit geger nih malam ini. Jenengan kalau nggak percaya maburo. Geger. Ini
Suaranya siapa ini? Jamaah mana ini? Ternyata muslimin muslimat kumpul atine podo kabeh. Cinta pada Nabi Muhammad SAW. Perkara mercon itu nggak seneng, karpe. Tahu mercon? Mercon kalau mercon ngerti gak? Mercon. Tahu nggak mercon? Presiden Prancis gak cetha gitu. Namanya mercon kan? Lah ya mercon ki ya sono kuwi. Elek ngaget-ngageti wae. Mercon ya. Mercon. Biarin mercon biar dadi mercon bledos dhewe kok. Dulu tuh ada orang ngerobek suratnya Kanjeng Nabi SAW. Rasul jawabannya sederhana, dia ngerobek suratku, Allah akan merobek-robek kerajaannya. Remuk. Kalau mercon lak bledos bariki. Titanono. Ya, kalau enggak minta maaf sama Rabbul Alamin, mercon ki bledos. Sing tiru-tiru ya padha bledos kabeh kok. Hati-hati awakmu. Musuhe Kanjeng Nabi. Loh, tapi kalau kita sebagai muslimin wal muslimat ki ya nyantai. Jawabnya ya assalamualaikum kan ngono ya. Boleh dilanjut? Siapa mau? Mercon. Nggak usah diurusin ya. Ben bledos dewe. Pemerintah sudah memberi sikap. Kan ngono ya. Pemerintah Indonesia sudah memberikan sikap. Besok kalau ada yang mau boikot gimana? Ya biarin nih yang mau boikot biar boikot. Setiap orang berhak mengungkapkan rasa cintanya. Terserah sak karepe. Betul kan ya? Yang mau boikot silahkan boikot. Yang penting ikuti aturan negara. Aturan negara. Hidup di Indonesia jangan langgar aturan bangsa Indonesia. Pokoknya kita sesuai dengan protokol pemerintah yang berlaku. Aku gak mudeng undang-undangnya kok. Boleh dilanjut? Apa? Mercon. Bu, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Bengok titik lho, sing suarane cilik sapa coba? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah, kenapa toh umat Islam ini nyeleneh? Wong Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang beriman, sholawat dan salam pada Nabi. Perintahnya Allah tuh jelas sama kamu. Sholawat sama Nabi. Lawang disuruh sholawat sama Nabi tambah jenengan tuh ngomongnya ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Allah, tolong kamu sholawat sama Nabi Muhammad. Loh, aku ki ngongkon awakmu. Kalian yang beriman, sholawat sama Nabi. Ya Allah, kamu yang sholawat sama Nabi Muhammad. Jadi gak rampung-rampung. Paham enggak? Jadi enggak ada, kita tuh enggak pernah sholawat, enggak pernah. Kita cuma minta Allah bersolawat. Karena kita enggak mampu sholawat seperti yang diperintah Allah Ta'ala. Hei yang beriman, sholawat sama Nabi. Ya manut sholawat, tapi karena enggak mampu diajari sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, gimana caranya sholawat sama kamu? Rasul jawab, bilang saja Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, tolong kamu yang sholawat pada Nabi Muhammad. Jadi kita ini ya diajari Nabi ilmu cantik ini. Terus awakmu aja sholawat, biar Allah yang sholawat. Ya, maksudnya kamu yang minta Allah sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Allah, tolong kamu sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Lah kok terus ada orang komentar sholawatnya ini tidak pernah diucapkan Nabi, beda. Masya Allah, ngeluh sirah aku. Gagal paham. Perintahnya Allah jelas suruh sholawat, ya kita manut ya Rabbi sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terserah, yang penting minta sama Allah, Allahumma sholli, ya Allah tolong, ya Rabbi sholli, ya Allah tolong kamu sholawat. Nah, karena bentuknya sholawat itu seperti itu, maka tidak ada sholawat yang ditolak. Langsung sholawat Gusti Allah, masuk Gusti Allah nolak Gusti Allah, gak mungkin. Paham ya? Bukan aku loh yang sholawat. Yang sholawat siapa? Allah. Jadi pasti sholawat diterima. Kalau sholat gak mungkin kamu ngomong, ya Allah, ya gak mungkin. Betul kan ya? Nabi kamu sholat gak mungkin.
Tapi kalau untuk sholawat, kita ini berani nyuruh Allah sholawat karena Nabi yang ngajari. Ya Allah, tolong kamu yang sholawat. Siapa yang ngajari? Nabi Muhammad SAW. Yang ngajari, kita minta tolong sama Allah untuk sholawat, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang bersolawat lagi ngobrol sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya kalau paham ini, orang yang ahli sholawat itu paham. Kalau yang belum ahli gak paham. Yang gak suka gagal paham. Gagal paham. Paham kalau itu lagi apa ya, merayu Allah Ta'ala. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong ya Allah, kamu sholawat pada Nabi Muhammad. Tolong ya Allah. Allahnya senang. Allahnya senang, ini paham ini. Kalau dia gak mampu, yang mampu hanya aku. Hanya aku yang mampu. Makanya Allah janjikan, siapa yang sholawat pada Nabi Muhammad SAW, aku bersolawat padanya 10 kali. Langsung disolawati Allah kita 10 kali. Dikasih rahmat, ampunan, sak macamnya. Terus borongan, penak. Makanya amal yang paling enak itu sepanjang zaman. Masa kecil, masa remaja, masa dewasa, masa tua, masa hampir mati, sholawat. Ya kan ada usia hampir mati. Usia 60 tahun ke atas, usia hampir mati. Ya sadaro, ojo tersinggung. Udah 60 tahun ke atas tuh usia hampir mati. Kata para ulama, amalannya adalah sholawat. Nah kenapa dalam simtud duror, ya Rabbi sholli ala Muhammad, setelah itu puji-pujian, malah fil ufqi nuru kaukab. Ya, selama di ufuk itu cahaya planet-planet, bintang-bintang terus menyala. Al-Fatihil Khatimil Muqarrab, Nabi Muhammad yang membuka, ya, yang menutup, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mustafa al-Mustabal Muhabbab, yang terpilih, ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaha badrun wa ghaba ghaihab, selama bulan purnama itu selalu bersinar terang, ya. Marihu nasrin bin nasri qadhab, itu muji-muji terus, ya, muji. Setelah itu baru waghfir wasamih man kana adznab. Tolong ya Allah ampuni dan maafkan siapapun yang berbuat dosa. Hebatnya simtud duror ki enggak milih-milih. Enggak begini, ya Allah ampuni Ustadz Ali Maksum, yang lain enggak usah. Gak ngono. Jenengan kadang kan kalau donga rada milih-milih, ya Allah ampuni umat Islam, terus kilingan. Ingat, yang itu belum bayar utang ya Allah, yang itu jangan. Yang itu pernah nyakiti hati saya, ya Allah, yang itu jangan. Yang itu pernah mendolimi saya, ya Allah, yang itu jangan. Di Maulid Simtud Duror diajak, bersihkan hatimu untuk mendoakan siapapun dari umat Nabi Muhammad SAW. Waghfir wasamih man kana adznab. Siapapun yang pernah berbuat dosa saat ini, kemarin, maupun yang udah ada di alam kubur, sudah meninggal dunia, ampuni ya Allah. Diawali dengan sholawat dulu. Karena istighfar kalau gabung sama sholawat, istighfar itu kan minta ampun ya. Nah minta ampun itu doa. Doa kalau nggak diawali sholawat ditolak. Dan Rasul sudah mengatakan, sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirulahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya mereka saat mendolimi diri mereka sendiri dengan berbuat dosa, dengan berbuat maksiat, ja'uka, mereka mau mendatangi kamu wahai Nabi Muhammad SAW. Dikatakan siapa yang sholawat, sholawatnya mendatangi Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau mendatangi Nabi, diantara dengan sholawat dan salam. Punya dosa, sholawat dan salam, fastaghfirullah, kemudian mereka minta ampun sama Allah. Waghfir wasamih man kana adznab wastaghfirulahumur rasul, dan Rasul mintakan ampun. Kalau kita ikuti urutannya ini, Rasulullah yang akan mintakan ampun untuk kita. Anak awakmu melaku dewe, astagfirullah. Kamu jalan sendiri, nggak datangi Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu buka dengan sholawat dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, astagfirullah. Berarti kamu sudah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kamu minta ampun sama Allah, Rasul yang akan finishing, ya, langsung diselesaikan sama Nabi SAW. Ya Allah ampuni dia, selesai. Entek dosa kita. Kenapa?
Karena kalau Nabi yang minta nggak mungkin ditolak. Jelas sampai di sini? Ya. Wa ballighil kulla matlab. Wah, ini sholawat yang suka saya tempelkan di mobil saya. Wa ballighil kulla matlab. Kalau Habib Syekh waftah minal khairi kulla mughlaq. Itu Habib Syekh. Kalau saya milih yang ini. Nah, saya milih yang wa ballighil kulla matlab. Kenapa? Karena saya haus, rakus. Nah, awakmu kan enggak. Kalau kalian kan, ya Allah, rumah kecil udah cukup kalian. Kalau saya enggak, udan loh. Geger langit gitu. Gak percaya. Dah, hujan ya? Jangan ngomong hujan nih, hujan please. Minggir sekitar aja. Baru datang sudah diusir, jangan ya. Biar turun sebentar terus biar pergi gitu ya. Pindah ke RW lain gitu loh. Jangan RW 16. Ini cuma mau ngasih tahu, langit seneng gitu loh. Ya langit senang. Boleh dilanjut? Alhamdulillah. Saya ini gerok gara-gara teriak-teriak ceramah bulan Maulid ya. Semangat buat Rasulullah SAW. Lah punyanya cuman lambe kok. Mau modal lambe saja bengok-bengok bela Kanjeng Nabi gak gelem. Belanya dengan apa? Dengan ngajak sholawat kan begitu ya. Ada orang yang ngomong Nabi gak perlu dibela. Loh, memang Nabi gak perlu dibela, tapi kamu diperintahkan membela itu untuk dirimu sendiri. Allah juga gak perlu dibela, memang Allah perlu dibela, gak perlu dibela. Tapi Allah mengatakan tolonglah Allah, kan begitu. Hai orang beriman, tolonglah Allah. Maksudnya dengan menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Ya seperti itu. Tuh, asik ya hujannya ya. Senang saya sama hujannya. Deres tapi bersahabat. Mudah-mudahan hujan rahmat. Amin. Boleh dilanjut? Ini belum selesai loh. Tapi jam 10 wajib selesai. Saya malam ini mempersembahkan satu lagu yang sudah biasa. Dan ini mau disuarakan terus selama bulan Maulid. Selama bulan Maulid ya, disuarakan terus nanti. Jumat depan tunggu saja, insya Allah Habib Novel mau nyanyi. Wah, aku tak latihan seminggu. Insya Allah bulan depan Habib Novel mau nyanyi. Lagunya insya Allah karangan saya sendiri. Musiknya bohong. Ya, diaransemen oleh siapa nanti ya. Lagu sendiri. Bebas, no copyright. Mau dipakai siapapun monggo. Ya, mau dikomersilkan monggo. Tapi lagunya jadi apa enggak? Jumat akan datang insya Allah. Kita lihat. Saya mau cari petunjuk langit dulu. Mintalah lagu yang saya nggak mau kalah sama Habib Rizik. Habib Rizik bisa ngarang lagu kok. Abdullah nama ayahnya, betul ya? Mabruk Alfa Mabruk. Habib Rizik iso nyanyi. Mosok Habib Novel kalah? Ganteng juga nggak kalah ganteng gitu ya. Kalau suara kalah memang saya suara. Tapi minimal kan aku ya iso nulis-nulis ngarang. Saya penulis. Saya penulis dan saya juga punya nickname tuh Pujangga Jalanan. Saya Pujangga Jalanan. Tontonan lo, mandek tau nih. Gak percaya awakmu. Pindah loh, pindah. Dia cuman say hello, langit seneng, terus titik. Ya, setuju. Makasih langit. Kalau mau diteruskan lagi boleh, enggak apa lanjut. Udah buktinya udah cukup. Kalau mau terus lagi boleh. Monggo kerso. Lanjut. Sampai di mana tadi? Hah? Wa ballighil kulla matlab. Ini solawat di Simtu Duror favorit saya. Karena doanya begini, ya Rabbi sholli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Masya Allah. Ya Allah, tolong kamu sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Dan tolong ya Allah, siapapun ya Allah, menungso, jin, malaikat, al-kul. Yang dimaksud al-kul di situ sopoe. Ya, semua, sampaikan semuanya ya Allah, kulla matlab. Apa yang diinginkan, sampaikan ya Allah. Lu Allah yang nyampaikan lu. Kalau Allah yang nyampaikan itu kira-kira capek enggak? Enggak. Makanya alhamdulillah rezekiku gak repot. Rezekimu repot.
Karena kamu maunya pakai akalmu, maunya pakai usahamu, maunya pakai pintermu, maunya pakai lihat begitu-begitumu. Aku nggak mau. Aku usaha, buktinya aku jual kopi Avia. Iklan saudara-saudara. Betul kan? Aku usaha, buktinya aku jual kopi Avia, aku jual buku, betul kan ya? Saya jual buku, saya usaha, saya jual kaos usaha, tapi saya nggak mau mikir, wabalighil kulla matlab. Jadi saya tinggal memperbanyak al matlab. Ya Allah aku pengen ini, 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 ya Allah aku pengen ini. Kemudian saya usaha, setelah itu ya Rabbi sholli ala Muhammad wabalighil kulla matlab. Tak dongakno wong kabeh sing duwe hajat. Loh, ini hebatnya sholawat ini. Siapapun yang punya hajat, keinginan, sampaikan ya Allah, didoakan sama Habibullah Habsyi. Jadi kalau kita niru baca sholawat ini, kita mendoakan sak jagat raya umat Islam yang punya hajat buat dongakno. Sementara malaikat itu ngomong, kalau kita doakan orang lain yang didoakan gak ngerti, maka jawaban malaikat apa? Awakmu untuk sing podo, kamu dapat yang sama. Bayangkan, lah ini sak jagat ada yang pengen mobil, ada yang pengen rumah, ada yang pengen istri, macam-macam itu ya. Bener. Lah malaikat ngomong, awakmu untuk sing podo. Makanya saya itu sibuk nolak. Kalau kamu sibuk cari, betul kan? Ya, saya sibuk nolak. Wah ini kok dibahas lebih lanjut bahaya saudara-saudara. Dalam pandangan kamera. Ya dalam pandangan kamera. Ibu-ibu nggak marah toh bu? Oh, enggak tuh. Ibu-ibu baik kok. Wabalighil kulla matlab. Wasluk bina rabbi khair madhab. Ya Allah bimbing aku untuk menempuh jalan yang terbaik. Pergi kemanapun yang bimbing Allah Ta'ala. Menjenengan kan butuhnya dibimbing GPS. Lihat sahabatnya Nabi Muhammad SAW masuk masjid, masuk kota, masuk masjid, angkat tangan tuh mau duduk di masjid tuh angkat tangan. Ya Allah, berilah aku teman duduk orang yang engkau cintai ya Allah. Minta sama Allah Ta'ala, masuk. Saya punya cerita dikit boleh? Saya tuh dari Jogja, habis ceramah, lewat Klaten, lapar belum sarapan. Padahal itu udah waktunya makan siang. Ajib toh? Cari. Kelihatan warung makan, hati saya ora cocok. Kelihatan lagi ora cocok. Sampai kesel saya nolak warung makan tuh, ora cocok. Mas Seto sampai ngomong, yang mana Bib? Saya suka sabar sih. Ya, sabar dulu. Akhirnya saya angkat tangan, ya Allah, tunjukkan saya warung makan yang halal, yang baik, yang sehat, nyeneng non dunia akhirat selamat. Begitu menggok, klik, langsung kelihatan, gleng, iya, langsung kelihatan. Parkir mandek, betul, enak mangan yang kuno. Ya nggak saya sebutkan, mau saya nggak dibayar. Masa mau saya iklan kan gitu ya? Oh, cukup untuk saya aja gitu ya. Makan di situ saya, asik makan di situ. Dan benar bisa sholat berjamaah di situ. Insya Allah. Ya bisa sholat jamaah di situ. Bisa makan, bisa sholat jamaah kan entok kabeh. Makannya dapat, sholatnya dapat, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Belajar minta gitu loh. Lah kita ini kadang nggak mau minta kok, nggak mau minta. Ya Allah, jaluk terus. Kalau mau bagus ditulis, wah lebih ajib. Beli buku yang kuandel. Wah, ojo buku deh. Zaman saya kan apa namanya paperless ya, mengurangi jumlah kertas, betul. Beli handphone, handphone tulis, kan ada catatan, kan ya. Keinginanku hari Jumat 1, pengen ini. Nanti tinggal select all, copy paste. Ya minggu ini tinggal apa di paste, klik muncul kabeh, tambah siji neh. Nanti kamu akan bingung, pengen apa neh yo? Pengen apa neh yo? Apa neh? Saya pengen apa lagi ya? Ternyata serakus-rakusnya dirimu, kalau suruh nulis apa pengenmu, mesti mumet. Ayo, buktikan mau? Ayo coba, kamu pengen apa? Pengen apa? Anaknya Ustaz Ali Maksum nih, pengen apa? Ngomong Ustaz. Nikah, mau Ustaz? Anaknya udah pengen nikah Ustaz, Masya Allah. Oh siap katanya. Ya, pengen apa?
Ngomong pengen. Pengen guyu, Masya Allah. Bingung kan, pengen apa bingung? Pengen apa? Pengen naik haji sama keluarga satu RT. Pengen apa? Naik haji sama keluarga. Naik haji sama keluarga se-RT. Masya Allah, kabul Insya Allah, amin. Oh ya, pengen sih. Pengen apa lagi? Sebelahnya. Pengen apa? Pengen minum, yes, ngombe yo. Nokman, pengen apa? Pengen syafaat. Allah maksudnya kabul Insya Allah. Pengen apa? Allah maksudnya kabul Insya Allah. Pengen apa? Pengen mobil, kabul Insya Allah. Pengen apa? Husnul khotimah, dawa umur sih, amin. Ya, dawa umur sih, engkau husnul khotimah. Pengen mobil itu yang jelas, detil. Nanti mobil bekas welek bar nabrak. Bekas welek bar nabrak kan repot. Minta mobil yang speknya apa, ngomong gitu sama Allah. Iya. Loh Allah tuh di surga aja kenikmatan dipreteli satu persatu detil kok. Betul kan ya? Di surga ada sungai begini, didetailkan sama Allah Ta'ala. Loh surga aja kamu disiapkan yang detil, dunia njaluk aja nanggung. Ya Allah pengen mobil yang paling bagus. Hah? Cek kemurahan. Tapi tidak apa-apa. Ya, pengen ini. Itu nanti kalau udah kamu catat sendiri, sama pengenmu kamu kaget, ternyata pengen saya ada banyak. Apalagi kalau udah disuruh nyortir, dari semua pengenmu yang urgent yang mana, mesti bingung. Yang paling kamu pengen penting sekarang ini terwujud yang mana dulu, mesti mumet. Dhisik yo. Bojo ayo apa duwe akeh yo. Ah, coba tes ya Bu ya, tes ya. Pilih yang belum nikah mana? Belum nikah. Angkat tangan yang belum nikah. Ya kamu. Pilih mana? Dapat uang 100 miliar atau dapat istri cantik? Mikir toh, mikir kan? Mikir. Oh, katanya pilih 100 miliarnya nanti bisa narik wanita cantik. Iya. Biasanya wanita cantik yang mau 100 miliar, biasanya itu motor duiten. Jadi kalau kita nggak punya uang, punya wanita cantik, nanti punya uang itu betul-betul wanitanya udah terbiasa dari nggak punya uang. Jadi pilih mana? 100 miliar atau wanita cantik? Bingung toh? Bingung. Jadi kalau dibegitukan nanti kan di hati ada perang batin. Saya cuma mau menyuarakan perang batinnya hati itu loh ya. Begini. Kalau udah suruh nyederhana kan bingung lagi. Lama-lama akan bingung dengan keinginannya sendiri. Manusia itu akan bingung dengan keinginannya sendiri. Nah kalau saya mau mikir, pengen apa? Seneng selesai. Pengennya seneng dunia akhirat. Kan gampang tuh. Seneng dunia akhirat. Baru saya preteli. Ya kalau mobil yang menyenangkan dunia akhirat. Kudu apik, kudu larang. Tapi gak nganggo bayar. Nah iya toh ya. Apik larang bayar kan ya rekoso. Betul kan? Gak pakai bayar. Kalau harus bayar, gak pakai cari uangnya. Uangnya gak pakai cari. Walaupun usaha, tapi gak usah cari. Berarti mintalah. Lah dalam sholawat tadi itu wabalighil kulla matlab. Siapapun yang pengen apapun ya Allah sampaikan. Lah kalau kita sibuk baca sholawat ini sambil dagang, sibuk baca sholawat ini, maka hajat-hajatnya orang sedunia itu kita doakan. Malaikat yang ngomong, kok lo momen awakmu, kamu kok baik banget ya, kamu kok dermawan, gak mentolo malaikat nyawang kita. Malaikat lihat kita gak tega, didoakan sama malaikat, gak mandek-mandek. Itu rahasia sebetulnya. Sayang di-share malam hari ini. Wabalighil kulla matlab. Nah itu tadi yang kalau Habib saya waftah minal khairi kulla mughlaq. Semua kebaikan yang tertutup ya Allah bukakan. Emang ada kebaikan yang tertutup? Enggak ada. Kebaikan semua terbuka. Kitanya yang tertutup. Semua kebaikan yang tertutup untukku ya Allah tolong dibuka. Dibuka sehingga kita bisa dapat kebaikan. Lah al khair itu artinya macam-macam. Di antara arti al khair kalau di Al-Qur'an itu al duit. Al khair itu mal, al khair itu harta. Waftah minal khair kulla mughlaq. Bisa kamu artikan semua perbendaharaan harta di dunia yang tertutup ya Allah, buka buat saya ya Allah sing halal-halal kuwi. Bisa juga. Al khair kebaikan apapun. Karena duit itu juga alat menuju kebaikan. Makanya jadi muslim jangan cita-cita melarat. Jangan cita-cita melarat. Ya. Tapi kamu harus siap kumpul sama orang melarat.
Hidup dalam keadaan melarat boleh, tapi jangan cita-cita melarat. Kalau enggak kuat ngamalkan doa Kanjeng Nabi, ya coba amal no. Enggak ya, Beb, saya akan baca doanya Nabi Muhammad SAW. Yang mana? Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan. Hidupkan aku ya Allah dalam keadaan miskin. Walah, mas, urung makom. Belum makom. Lah kamu baru diomelin istri susun teh aja udah kepala mau pecah kok. Minta hidup dalam keadaan miskin. Itu Rasulullah SAW. Karena cinta sama umatnya yang ekonominya lemah, umatnya yang susah-susah. Rasul berempati. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin seperti saudara-saudaraku. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW pada orang-orang yang hidupnya susah. Jelas semuanya?